Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1186. Saat Charlie melihat Jasmine, dia terkejut. Dari dulu Charlie merasa penampilan dan sosok Jasmine tidak kalah dengan istrinya Claire. Sedangkan temperamen aristokrat Jasmine yang sudah dipupuk sejak kecil tidak bisa ditandingi istrinya. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga lokal teratas. Dia telah diajar oleh para bangsawan sejak dia masih kecil. Dia sangat berbeda dari gadis-gadis biasa. Ketika Jasmine melihat Charlie, dia datang dengan penuh semangat. Dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Wade, Anda sudah tiba." Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Jasmine, kenapa kamu tidak memberitahuku di pesta ulang tahun ini?" Jasmine berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Wade, jangan miring. Saya khawatir Anda akan menyiapkan hadiah dan menghabiskan banyak uang untukku." Charlie tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak akan membelanjakan banyak uang. Bukankah kita berdua berteman? Aku pasti akan memberikan hadiah di hari ulang tahunmu. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tetap menyiapkan hadiah untukmu." Charlie mengeluarkan kotak kecil berisi pil peremajaan dari sakunya. Kado ini dikemas dengan sangat hati-hati, sehingga tidak ada yang tahu apa isinya. Jasmine merasa senang ketika dia melihat hadiah yang telah disiapkan Charlie. Dia selalu sangat menyukai Charlie di dalam hatinya. Ini adalah hadiah ulang tahun pertama dari kekasihnya. Jadi tentu saja dia sangat bersemangat. Jasmine menerima hadiah itu dan berkata kepada Charlie dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Wade, terima kasih banyak sudah menyiapkan hadiah untukku." Charlie sedikit tersenyum. "Ya, tidak perlu basa-basi padaku." Kata-kata Charlie membuat Jasmine merasa semanis makan madu. Paul, yang berada di dekatnya, melangkah maju. Dia menyerahkan kotak hadiah dan berkata sambil tersenyum, "Nona Mor, selamat ulang tahun." Jasmine memandang Paul dan bertanya sambil tersenyum, "Pasti kamu yang memberitahu Tuan Wade ini peta ulang tahunku, kan?" "Ya," Paul tersenyum. "Waktu kamu menelepon Tuan Wade, saya sedang menyelesaikan urusan resmi dengan Tuan Wade." "Benarkah?" Jasmine bertanya kepadanya. "Apakah kamu memiliki urusan bisnis dengan Tuan Wade?" Paul berkata sambil tersenyum, "Saya sekarang pengacara dan penasihat hukum Tuan Wade." Charlie tersenyum ke samping. "Dan itu jabatan yang tidak aku bayar sepeser pun." Jasmine bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, mengapa Anda perlu penasihat hukum sekarang? Apakah Anda mengalami masalah?" "Tidak," Charlie tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menerima sebuah perusahaan. Saya meminta Paul menangani beberapa detail hukum untuk saya." "Oh, aku mengerti." Jasmine mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, ayo cepat masuk. Ada beberapa kenalan di dalam." "Baiklah." Charlie mengikuti Jasmine ke villa keluarga Moore, dan aula besar sudah disiapkan menjadi ruang perjamuan. Di ruang perjamuan kali ini, tidak hanya resepsi, tapi juga ada band yang memainkan musik jazz. Charlie meliriknya dan melihat banyak kenalannya. Orang pertama yang dia lihat adalah sepupu Jasmine, Reben. Namun, Charlie tidak memiliki kesan baik tentang Reben. Jadi dia tidak pergi menyapanya. Di antara para tamu yang datang, ada Isaac, Zeke White, Albert, Anthony dan cucunya Sila, Graham dan putri Aurora. Bahkan ada Travis Lane, orang terkaya di Lancaster. Bahkan Doris yang dari M Grand Group datang. Rupanya Jasmine mengundang semua teman lama yang memiliki hubungan baik. Bab 1187. Pada saat ini, para tamu yang datang ke makan malam ulang tahun Jasmine sebenarnya benar-benar menunggu Charlie. Semua orang tahu kepala keluarga Webb dan putra mereka datang ke Aurus Hill beberapa waktu lalu dan memiliki konflik dengan Charlie. Pada jamuan ulang tahun Tuan Moore, Charlie bahkan mematahkan tangan Sean di depan umum. Setelah itu, Isaac maju dan bahkan mematahkan kaki mereka, yang kemudian ayah dan anak itu melarikan diri kembali ke Sudbury karena malu. Sejak itu, semua orang merasa bahwa Tuan Wade ini tidak takut pada langit, bahkan pada keluarga pertama di wilayah selatan. Pada saat itu, banyak orang masih khawatir, Tuan Wade pada akhirnya bukan tandingan keluarga Webb dengan aset yang kuat.
Tetapi tidak ada yang mengira bahwa dalam waktu singkat, keluarga Webb jatuh dari posisi keluarga pertama di wilayah selatan. Dan ada terlalu banyak hal yang terjadi di keluarga Webb selama ini. Pertama-tama, reputasi mereka mengalami pukulan hebat karena geng pengemis. Kedua, mereka mengirim para ahli ke Gunung Golmin satu demi satu tetapi semuanya gagal. Terakhir kali, bahkan kartu truf mereka yang sebenarnya, dan pilihan terakhir, 8 Raja Surgawi, juga mati di Gunung Golmin. Keluarga Webb saat ini bahkan sudah tidak berada di tingkat keluarga kelas 1. Jika dibandingkan dengan keluarga Moore, sudah jauh di belakang. Meskipun tidak ada bukti bahwa semua ini dilakukan oleh Charlie, semua orang menebak bahwa Charlie lah yang ada di belakang semua ini. Di mata mereka, hanya Tuan Wade yang memiliki kemampuan seperti itu. Terutama Isaac, yang ikut pergi ke kaki Gunung Golmin dan melihat langsung bagaimana Charlie membunuh 8 Raja Surgawi dengan kekuatan. Jadi pada saat ini, di matanya, Charlie adalah manusia yang luar biasa. Orang pertama yang mendekati Charlie adalah Isaac. Dia berjalan menuju Charlie dengan cepat, dan bahkan sebenarnya ingin berlutut langsung ke Charlie terlebih dahulu. Karena hari itu di Gunung Golmin, Charlie terlalu mengejutkannya, yang benar-benar menumbangkan semua pandangan dunianya. Namun, dia sadar harus menahan diri ketika melihat Charlie. Jadi dia dengan sopan dan hormat cukup menyapa Tuan Wade. Orang yang tidak tahu Charlie adalah tuan muda keluarga Wade, pasti berpikir bahwa Isaac juga meminta untuk melihat Feng Shui atau sesuatu. Orang berikutnya yang menyapa adalah Doris yang mengenakan gaun seksi berwarna perak cerah. Dalam kesan Charlie, Doris yang selalu menjadi wanita cantik yang paling menyerah di tempat kerja. Tapi Doris yang hari ini berpakaian sangat seksi dan memesona, dan kondisinya terlihat sangat baik. Orang yang tidak tahu, jika mereka melihat Doris yang, mereka akan berpikir bahwa dia adalah seorang dewi seksi. Doris yang tentu saja tahu identitas Tuan Muda Wade, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang identitasnya. Doris bukanlah anggota keluarga Aurus Hill, dan dia tidak terlibat dengan orang-orang di dunia metafisik. Dia tidak mengetahui sepak terjang Tuan Wade. Itu sepenuhnya dua dunia yang berbeda. Doris yang ingin mengundang Tuan Muda, tetapi karena ada begitu banyak orang di sini, dia hanya bisa dengan sopan memanggil Tuan Wade. Charlie sedikit mengangguk dan tersenyum padanya, dan berkata, "Direktur yang berdandan sangat indah hari ini. Saya benar-benar tidak mengira wakil direktur M Grand Group begitu cantik dan memesona." Doris tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Wade, Anda terlalu tinggi menilai saya." Setelah mengatakan itu, Doris tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, kapan Anda bisa datang ke M Grand Group?" Kata-kata Doris yang membuat Charlie sedikit tersipu. Dia tahu, dirinya adalah direktur M Grand Group. Dan dia adalah direktur yang benar-benar tidak cukup kompeten. Bab 1188. Charlie pada dasarnya tidak pernah pergi ke M Grand Group. Dia sama sekali tidak menanyakan kondisi M Grand Group. Semuanya diserahkan langsung pada Doris Yang. Doris yang baru saja menanyakan ini, tampaknya berharap dia bisa datang ke M Grand Group lebih sering. Memikirkan hal ini, Charlie tersenyum dan berkata kepada Doris, "Hanya untuk direktur yang begitu cantik, saya akan sering ke M Grand Group untuk mengganggunya." Mendengar ini, wajah cantik Doris yang menjadi merah padam. Pada saat ini, Anthony juga mengajak Sila menyapa Charlie. Sila menatap Charlie dengan kelembutan di matanya yang indah. Pada saat yang sama, hati gadis mudanya memiliki beberapa keluhan kecil. Dia selalu merasa Tuan Wade kurang memerhatikan dia dan kakeknya akhir-akhir ini. Karena dia sudah lama tidak melihat Tuan Wade datang lagi ke pengobatan klinik. Selama ini dia hanya memikirkan Charlie namun tidak punya kesempatan melihatnya. Anthony tidak terlalu memikirkan cucunya. Dia hanya merasa sudah lama tidak bertemu, suatu hari dia tidak bertemu Tuan Wade. Setelah meminum pil peremajaan, dia bisa merasakan setiap hari betapa pentingnya mendapatkan kembali masa mudanya. Jadi setiap saat, di dalam hatinya, dia selalu berterima kasih kepada Charlie. Jadi, dia melangkah maju dengan cepat, membungkuk kepada Charlie dengan tangan mengepal, dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Wade, saya lama tidak melihatmu. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu, Tuan Wade." Charlie tersenyum ringan.
Dr. Simmons terlalu sopan. Saya baik-baik saja. Saya juga ingin tahu bagaimana kabar Tuan Simmons. Anthony berkata dengan serius. Terima kasih Tuan Wade. Saya merasa sempurna setiap hari sekarang. Terima kasih kepada Tuan Wade yang telah memberikan kesempatan besar kepada orang tua ini. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatanmu. Jadi kamu tidak perlu memberi tahuku. Aurora, yang sedang menyaksikan makanan penutup, melihat Charlie datang. Jantung kecilnya yang berdebar kencang. Dia belum berbicara dengan Charlie. Wajahnya sudah memerah. Karakter Aurora adalah tipe gadis kecil yang berani mencintai dan berani membenci. Ketika dia melawan Charlie saat awal bertemu, dia berani menantang Charlie. Dan sangat kesal saat Charlie menendangnya. Tapi sekarang Aurora telah sepenuhnya menganggap Charlie sebagai kekasih impiannya. Hampir setiap malam sebelum tidur, dia selalu memikirkan lama sebelum tertidur. Selain itu, Aurora bermimpi memimpikannya Charlie. Dan terkadang, dia bermimpi dan Charlie melakukan beberapa hal yang berputar-putar. Ini karena Aurora sangat menyukai Charlie. Setelah Charlie menyelamatkan keluarga Quinton, Aurora memujanya. Kemudian, saat Charlie ingin menyempurnakan obat ajaibnya, Aurora dipercayakan oleh ayahnya Graham untuk datang memohon Charlie agar memberikan obatnya. Dalam pikiran Graham saat itu, bahkan jika Charlie mau memberikan satu hal, itu sudah menjadi hadiah yang sangat bagus. Tetapi dia tidak pernah menyangka Charlie akan memberitahu Aurora, demi kecantikan kecilnya, akan memberi doa. Sejak saat itu, Aurora sudah sangat jatuh cinta pada Charlie. Yang membuatnya semakin jatuh cinta pada Charlie adalah, Charlie membantu temannya yang lemah. Sahabat baikku hampir meninggal karena Qian. Dia ingin bunuh diri. Dan dia saat itu tidak tahu latar belakang Qian yang sebenarnya. Dia tidak menyangka Charlie tidak ragu untuk menyinggung muda tuan kedua dari keluarga Webb, keluarga pertama di wilayah selatan, karena menghargai dirinya sendiri. Selain itu, dia juga membuat tuan muda kedua dari keluarga Webb menjadi sangat tertidur. Sejak saat itu, Charlie menjadi pujaan hati Aurora. Dan dia adalah pujaan yang sangat dicintai Aurora. Pada saat ini, melihat impian kekasihnya akhirnya datang, semua emosi Aurora melampaui kata-kata. Dia menarik perhatian ayahnya dan berlari sepanjang jalan. Dan ketika tiba di hadapan Charlie, wajahnya semakin memerah karena malu. Dia menatap Charlie dalam-dalam, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke samping. Dia berkata dengan lembut, Tuan Wade, saya lama menunggumu. Kamu akhirnya sampai di sini. Bab 1189. Ketika Charlie menatap Aurora, Aurora tersipu malu. Aurora sendiri adalah tipe gadis heroik. Dia memiliki latar belakang seni bela diri. Dia tidak ada secara teknis dengan rasa malu dan lemah. Tapi karena hatinya penuh dengan rasa malu dan kegembiraan gadis kecil bertemu kekasihnya, dia tiba-tiba menjadi manis. Charlie tersenyum padanya dan berkata, Aurora, kamu juga ada di sini. Bagaimana kabarmu? Aurora tersipu dan berkata, baik-baik saja. Terima kasih Tuan Wade atas perhatianmu. Charlie mengangguk ringan dan berkata kepada semua orang, kita semua lama tidak bertemu. Hari ini adalah hari ulang tahun Nona Mor. Kita bisa minum beberapa gelas nanti. Semua berkata, kita harus minum malam ini. Jasmine meminta maaf pada saat ini. Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya harus menyapa beberapa tamu di sini. Charlie mengangguk. Silakan, jangan khawatirkan aku. Jasmine mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dan semua orang mengundang Charlie ke ruang perjanjian untuk minum koktail terlebih dahulu. Charlie langsung setuju. Dia datang ke sisi ruang komunikasi yang dikelilingi oleh banyak orang. Karena Charlie fokus pada semua orang, Aurora merasa sedikit kehilangan sentuhan. Membuat gadis kecil ini merasa cemas. Charlie melihat bahwa Aurora beberapa kali ragu berbicara. Dan bahkan sebelum dia bisa berbicara, orang lain sudah mendahuluinya. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Aurora, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Mendengar ini, Aurora mengangguk kegirangan dan berkata, Tuan Wade, saya ingin memberitahu secara pribadi. Apakah kamu punya waktu? Setelah berbicara,
Matanya yang besar menatap Charlie dengan harapan dan permohonan. Charlie memiliki kesan yang baik pada Aurora. Pertama, karena Aurora mau memperbaiki diri dan mandiri. Dia tidak memiliki masalah buruk dengan anak-anak dari keluarga besar. Kedua, sebagai seorang gadis muda dari keluarga besar, Aurora sebenarnya bisa berlatih seni bela diri melalui kesulitan dan kerja keras. Ini sangat langka di antara anak-anak keluarga kaya. Jadi Charlie berkata padanya, "Mengapa kamu tidak menemaniku jalan-jalan?" Mendengar ini, Aurora mengangguk dengan penuh semangat. Melihat adegan ini, Graham membacanya dengan senang. Dia terutama mengharapkan Charlie untuk berkembang bersama putrinya. Menurut pendapatnya, bahkan jika Aurora bisa menjadi kekasih Charlie, itu menjadi berkah bagi keluarga Quinton, dan terlebih lagi bagi Aurora. Sila menyaksikan Aurora mengikuti Charlie keluar dari pintu. Dia cemburu dan iri. Mengapa dia tidak ingin memiliki lebih banyak kontak dengan Charlie? Itu bukan kesempatan yang bagus. Selain itu, dia tidak seberani Aurora, yang berani memberi tahu Tuan Wade langsung di depan begitu banyak orang. Pada saat ini, Charlie mengajak Aurora keluar ke halaman villa keluarga Moore. Kemudian dia berhenti, memandang Aurora dan tersenyum ringan. "Katakan padaku, gadis kecil. Ada apa kali ini? Apa ada teman sekelas di sekolah yang diganggu lagi?" Aurora malu tersenyum malu, dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Wade, saya mencarimu kali ini, sebenarnya." Bab 1190. Aurora merasa sangat malu di hadapan Tuan Wade. Dia tidak tahu mau memulainya dari mana. Charlie tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih Aurora yang saya kenal?" Aurora yang saya kenal sangat berani dengan saya ketika dia berada di jalan antik. Mengapa Aurora yang berdiri di depan saya sekarang diam saja? Oke. Aurora bahkan lebih malu ketika mendengar ini. Dia mulai berkata dengan gugup dan malu-malu. "Tuan Wade, saya tidak tahu seberapa hebat Anda waktu itu. Jadi jangan mengejek saya." Saat dia mengatakan itu, dia teringat saat itu Charlie menendang pantatnya. Dia merasa malu. Tetapi dia merasa sedikit bahagia dan girly. Setelah itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sebenarnya ingin mengundang Anda menonton kompetisi sanda mahasiswa internasional yang diadakan di Aurus Hill tahun ini." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Kompetisi sanda pelajar internasional." Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu. Liam pernah berkata pada dirinya sendiri, Kobayashi Pharmaceutical sepertinya akan mensponsori kompetisi ini untuk mempromosikan obat perut Kobayashi terbaru. Charlie ingat Aurora telah berlatih seni bela diri, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aurora, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Aurora tersipu dan mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, saya akan mewakili mahasiswa Tiongkok kali ini." Oh, Charlie berkata dengan terkejut, "Sangat kuat. Apakah kamu percaya diri untuk memenangkan kejuaraan?" Aurora berkata dengan malu-malu, "Saya tidak yakin akan memenangkan kejuaraan. Karena pemain unggulan dari Jepang sangat kuat saat ini. Dia juga difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dariku." Setelah berbicara, Aurora berkata lagi, "Tapi aku tidak akan berkecil hati. Target saya bisa masuk 3 besar." Charlie tersenyum dan berkata, "Mimpi akan terwujud jika kamu berani berinvestasi. Saya sangat optimis kamu bisa menang. Saya yakin kamu tidak akan mengalami masalah untuk mencapai tempat pertama. Sebagian besar teknik sanda Jepang masih menjiplak dari seni bela diri Cina kita. Intinya, kamu harus memenangkan kemuliaan untuk negara. Berikan pelajaran yang baik kepada para pemain Jepang. Memenangkan kejuaraan di wilayah Cina dan memenangkan kemuliaan bagi negara." Aurora bertanya dengan gembira, "Tuan Wade, apakah kamu benar-benar yakin saya dapat mengambil posisi pertama?" Charlie mengangguk. "Tentu saja, saya sangat optimis." Aurora berkata dengan gembira, "Tuan Wade, apakah saya bisa mengundang kamu menonton pertandingan itu?" Charlie setuju tanpa keraguan, dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan datang ke kompetisi untuk mendukung Anda." "Bagus." Aurora melompat dengan gembira. Dia tanpa sadar ingin memeluk Charlie dan bertindak genit, seperti dia biasa bertindak centil kepada ayahnya di rumah.
Tapi tiba-tiba berpikir bahwa Charlie adalah orang yang sudah menikah, dan dia tidak bisa melakukan tindakan intim seperti itu. Jadi dia mundur lagi. Charlie bertanya kepada Aurora pada saat ini. Ngomong-ngomong, Aurora, ketika saya menyempurnakan obat ajaib, saya memberi keluargamu 2 obat. Apakah ayahmu memberikan satu hal padamu? Ya, Aurora mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bagian dalam mantelnya. Di dalamnya ada obat yang diberikan Charlie padanya. Dia tersipu dan berkata, obat yang diberikan Tuan Wade diberikan kepadaku malam itu oleh ayahku, dan aku menyimpannya di dekat tubuhku. Charlie mengangguk dan berkata, pil ini akan sangat membantu menjaga kebugaran. Jika kamu merasa lelah atau tidak yakin saat mengikuti kompetisi, minum saja pil ini. Aurora berseru, lalu kenapa? Tuan Wade memberikannya padaku. Aku harus menyimpannya dengan baik dan menghargainya. Charlie tersenyum ringan. Obat ini dibuat untuk dimakan. Jadi kenapa kamu begitu peduli? Aurora bersenandung dan berkata, oke, Tuan Wade, saya tahu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.